Baik ya, setelah kita membahas tentang kapasitas power supply, kali ini kita akan membahas tentang MTBF. Apakah MTBF? Saya tuliskan di sini. MTBF. Nah, ini kependekan dari mean time between failure. Nah, ini kalau diterjemahkan waktu rata-rata antara kegagalan, kerusakan. Nah, yang dimaksud itu seperti ini. Jadi, power supply ini akan mengalami rusak setelah berapa lama dipakai. Kurang lebih seperti itu. Sebagai suatu contoh. Jadi satuannya jam nanti ya. Misalnya di sini nilai MTBF daripada power supply itu adalah 100.000 hour. Ini. Oh, kayak lifetime-nya lampu ya? Ya, kayak begitu. Ini bermakna bahwa power supply tadi baru akan mengalami kerusakan setelah terpakai selama 100.000 jam. Hitungannya begini, misalnya hari ini kita memakai hanya 5 jam. Nah, kemudian besoknya kita memakai cuma 2 jam. Berarti di sini sudah 7 nih. Kemudian lusanya lagi kita pakai misalnya 3 jam. Nah, totalnya 10. Nah, begitu seterusnya. Nanti setelah mencapai 100.000 jam, ada kemungkinan dia akan mengalami suatu kerusakan. Jadi di sini, apa pasti 100.000 jam? Enggak. 100.000 jam itu adalah nilai rata-rata. Ya, bisa jadi dia itu masih 90.000 jam, dia sudah rusak. Bisa jadi. Tapi ada kemungkinan juga setelah 110.000 jam, dia baru rusak. Jadi nilai 100 ini adalah 100.000 ini adalah nilai rata-rata. Nah, makanya di sini gampang kalau kita melihat. Apabila ada suatu power supply MTBF-nya tinggi, pasti itu power supply yang berkualitas. Kalau dia rendah, ya mutunya pasti rendah. Jadi di sini ini biasanya mengacu pada bahan yang dipakai, kualitas bahan yang dipakai. Semakin bagus kualitasnya, tentu MTBF-nya akan tinggi. Nilai MTBF itu biasanya tertera pada kartu garansi atau brosurnya atau pada dosnya, ada itu tulisan ini. Tapi tidak semua power supply. Jadi kalau yang dari luar negeri, yang mahal-mahal itu, sering saya lihat itu ada nilai MTBF-nya. Oh, iya. Kalau yang murah-murah, yang banyak di pasaran itu, biasanya nggak tertera. Sehingga di sini kalau saya secara pribadi mencurigai. Mencurigai bahwa dia, wah pasti mutunya rendah nih. Soalnya nanti kalau ditulis misalnya MTBF-nya cuma 10.000, ya nggak laku nanti, kan begitu kan? Iya. Ya, jadi makanya nggak ditulis. Nah, ini ada hubungannya tadi itu dengan kapasitas. Apa efisiensi. Jadi biasanya ya kalau power supply itu mahal itu ya, yang mutunya tinggi, itu pasti MTBF-nya tinggi, efisiensinya sangat tinggi juga. Iya. Dengan efisiensi sangat tinggi, itu kan nggak gampang panas, nggak gampang rusak. Ya. Oh, iya. Karena kualitas barang. Sehingga makanya dia masa pakainya menjadi lebih jauh. Jadi ada hubungannya itu. Efisiensi tinggi, MTBF tinggi, itu seringkali seperti itu. Oh, iya. Ya. Jadi MTBF itu sama kayak masa hidupnya, Iya, masa pakai. Masa pakai, iya. Iya. Jadi tidak ada yang awet, betul gitu ya? Nggak ada, semua barang elektronika itu pasti ada MTBF-nya, aslinya ada sih. Iya. Ya sampai charger yang di HP itu juga ada MTBF-nya aslinya. Semuanya itu.
Ya, cuma kadang-kadang nggak dicantumkan gitu. Ya. Ya, jadi ini min rata-rata time waktu between itu antara ya. Failure itu kegagalan. Jadi kalau kita artikan tadi itu ya sebetulnya masa pakai tadi. BF ini bukan blue film loh. Ya. Ya. Oke. Oke. Ya, hati-hati nanti pin time blue film mau apa itu ya. Oke. Kayak merek sepeda pancal ya. Mountain bike. Oke, tahu ya di sini ya MTBF ya? Iya, iya. Ya. Oke, untuk materi berikutnya tunggu waktunya. Makasih, Yang. Sama-sama.